Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Adisti Pratiwi dengan NPM 20150611025. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dalam mata kuliah sistem operasi. Yang pertama adalah pengertian sistem operasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarahnya, lalu tipe-tipe sistem operasi, lalu pengertian mainframe dan mikrokomputer, selanjutnya contoh-contoh sistem operasi, dan terakhir komponen sistem operasi. Yang pertama adalah pengertian sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Definisi umum dari sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya atau resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user, atau disebut dengan brainware. Menurut para ahli, yang pertama adalah Abraham Silberschatz, Calvin Gagin, 2003. Sistem operasi adalah sebuah program yang bekerja sebagai perantara antara klien atau pengguna dengan hardware komputer. Selanjutnya, pengertian dari Lim Rushamsi, yaitu sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mempunyai tugas untuk mengontrol perangkat keras dan juga operasi dasar dari sistem lainnya, termasuk dalam menjalankan program aplikasi. Selanjutnya, pendapat dari M. Suyanto, sistem operasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen software atau perangkat lunak yang mempunyai fungsi untuk mengontrol semua kegiatan yang telah dilakukan oleh komputer. Dan terakhir, pendapat dari Zainal Abidin, program pertama komputer yang ada di dalam sebuah komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi sistem operasi. Yang pertama adalah memory management. Memory management terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu primary memory dan main memory, di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM. Main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. Selanjutnya adalah device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat melalui setiap driver. Untuk program yang berperan untuk menangani hal tersebut adalah I/O controller. File management. Fungsi yang ketiga, OS juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir, yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi, kemudian mengelola lokasi, fungsionalitas sistem, dan fitur yang lainnya. Fase pengaturan tersebut disebut dengan file system yang biasanya dimasukkan ke dalam direktori pencarian untuk memudahkan penggunanya. Selanjutnya, fungsinya sebagai prosesor manajemen. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah pendukung proses multiprogramming atau menentukan fase mana yang menggunakan proses dalam jangka waktu tertentu. Sejarah sistem operasi. Generasi pertama yaitu tahun 1945 hingga 1955 merupakan awal terciptanya sebuah perangkat komputasi elektronik yang mampu menggantikan peran sistem komputasi mekanik. Hal tersebut disebabkan kecepatan manusia dalam menghitung dan mengingat informasi sangat terbatas sehingga sering melakukan kesalahan. Oleh karena itu, dalam generasi ini terbentuklah sebuah sistem komputer yang diberikan perintah atau instruksi untuk dapat mengerjakan secara langsung setiap tugas yang diberikan secara cepat dan tepat. Selanjutnya, generasi kedua yaitu rentangan tahun 1955 hingga 1965. Pada generasi kedua ini memperkenalkan sebuah gagasan baru yang disebut dengan batch processing system, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara real time dalam suatu rangkaian yang saling berurutan. Pada generasi ini belum menggunakan sistem operasi khusus, namun masih menggunakan fungsi dari operating system yang dinamakan IBS, YS, dan FMS.
Generasi ketiga yaitu rentangan tahun 1965 hingga 1980. Generasi yang selanjutnya masuk pada perkembangan yang sudah cukup advance, di mana setiap operasi digunakan untuk kebutuhan banyak pengguna sekaligus untuk melakukan komunikasi secara online, sehingga sangat mendukung proses multi-user dan multi-programming, atau yang dimaksud dengan banyak program sekaligus. Selanjutnya adalah generasi keempat, yaitu rentangan tahun 1980 hingga sekarang. Pada generasi keempat, fitur dan fungsionalitas yang disuguhkan oleh sistem operasi jauh lebih kompleks dari era yang sebelumnya, yang mana GUI atau Graphical User Interface menjadi keunggulan utama untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dengan proses interaksi yang berjalan lebih mudah. Selanjutnya adalah tipe-tipe sistem operasi. Yang pertama adalah standalone. Sistem operasi standalone merupakan OS terlengkap yang bertugas di dalam komputer desktop maupun perangkat komputer bergerak. Beberapa sistem dari operasi ini juga dikenal dengan sistem operasi klien, sebab OS bisa bekerja sama dengan sistem operasi jaringan. OS ini bisa bekerja dengan jaringan maupun tanpa jaringan sekalipun. Karena pada dasarnya OS standalone disertakan dengan kemampuan terhadap jaringan sehingga akan memungkinkan user untuk membuat jaringan. Selanjutnya adalah yang kedua, jaringan. Sistem operasi jaringan merupakan sistem operasi yang dibuat secara khusus guna mendukung sebuah jaringan, atau pada umumnya OS ini ada di dalam suatu server di jaringan komputer. Yang ketiga adalah embedded. Sistem operasi embedded pada umumnya ada di dalam komputer mini seperti smartphone, OS yang ditanam pada chip ROM pada komputer mini. Yang terakhir adalah tujuan khusus. Sistem operasi ini dibuat secara khusus untuk tujuan yang skala kecil, sehingga sistem operasi dengan skala tujuan khusus. Sistem operasi ini dibuat secara khusus untuk tujuan yang skala kecil, sehingga sistem operasi dengan skala lebih besar. Selanjutnya adalah Live CD. Dan selanjutnya adalah Live CD. Sistem operasi Live CD adalah sebuah sistem yang bisa dijalankan dengan memakai CD-ROM atau tanpa OS yang disimpan dalam hard disk. Pada umumnya OS ini terbuat dari sistem operasi standalone yang fungsinya diminimalkan sehingga dijalankan dengan menggunakan piringan DVD atau juga USB. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mainframe dan mikrokomputer. Yang pertama adalah mainframe. Mainframe atau komputer mainframe sejatinya bukan komputer biasa yang sering dipakai orang banyak, bukan juga sebuah komputer server. Komputer mainframe utamanya digunakan untuk menangani data organisasi besar atau untuk aplikasi-aplikasi kritikal seperti pemrosesan data besar, sensus, statistik industri dan konsumer, hingga proses transaksi. Selain itu, komputer tipe ini juga biasanya menjalankan sistem operasi atau OS tersendiri seperti Z or OS, bukan OS Windows atau Windows Server. Selanjutnya mengenai mikrokomputer. Mikrokomputer atau disebut juga komputer mini adalah kelas komputer multi-user yang dalam spektrum komputasi berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe dan sistem komputer single user seperti komputer pribadi. Istilah komputer mini dari era sekarang sudah dianggap kuno dan diganti dengan istilah-istilah seperti komputer menengah IBM atau mid-range system dalam dunia IBM, stasiun kerja workstation dalam dunia Sun Microsystem, dan Unix atau Linux serta server. Selanjutnya ada contoh-contoh sistem operasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa contohnya, tidak semua karena sistem operasi ini ada banyak. Yang pertama ada sistem operasi Android. Sistem operasi Android merupakan OS dengan
dengan basis Linux yang didesain secara khusus untuk diterapkan di perangkat mobile seperti smartphone maupun komputer tablet. iOS Android pada mulanya dikembangkan oleh Android yang dengan support dana dari Google, hingga pada akhirnya Google membeli iOS ini pada tahun 2005. Lalu iOS ini mulai dirilis di tahun 2007. Kelebihannya yang pertama adalah sifatnya yang open source, kemudian multitasking, didukung dengan aplikasi yang tersedia dari Google Play Store, dan yang terakhir mendukung pengguna USB Mesh Storage. Kekurangannya yang pertama adalah rawan diserang oleh malware dan pemakaian baterai yang boros. Selanjutnya sistem operasi Windows. Windows adalah OS terbesar di dunia yang pada waktu ini telah banyak dijadikan sebagai opsi untuk membantu mengkoordinir keperluan sehari-hari, mulai dari komputer instansi, akademisi, hingga keperluan pribadi. OS Windows sudah mampu menampilkan tampilan yang menarik dengan dukungan visual grafis GUI. OS Windows sejatinya adalah hasil dari revolusi MS-DOS yang beberapa tahun sebelumnya masih menggunakan basis tulisan tanpa gambar. Kelebihan sistem operasi Windows yang pertama ada user friendly, kemudian aplikasi OS Windows yang melimpah dan lebih mudah untuk proses instalasi. Kekurangannya tidak open source, mudah untuk diretas sebab memiliki sistem keamanan yang masih lemah, berbayar serta lumayan mahal, dan rentan terserang serangan virus. Selanjutnya adalah sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux sudah diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Linux merupakan sistem operasi open source yang mana kalian dapat memodifikasi Linux serta menggunakan sekaligus mendistribusi kembali secara bebas. Secara umum, user Linux memasang serta akan melakukan konfigurasi sendiri terhadap konfigurasi sistemnya. Kelebihannya yang pertama adalah open source. Selanjutnya, perkembangannya sangat kencang sebab dikembangkan oleh banyak orang, dan dia juga gratis, tidak terdapat biaya lisensi. Kurangannya, tidak dianjurkan untuk user baru atau awam, instalasi yang terbilang susah, dan aplikasi Linux terbatas. Linux mempunyai beberapa macam atau distro, antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama Ubuntu, selanjutnya Red Hat, Fedora, Slackware, Blacktrack, CentOS, Debian, Mandriva, dan sebagainya. Selanjutnya sistem operasi macOS. macOS merupakan singkatan dari Macintosh Operating System yang mana adalah sistem operasi eksklusif yang hanya ada di komputer besutan Apple saja. macOS sudah diluncurkan sejak tahun 1984, yang pertama kali dipakai di dalam komputer bernama Lisa. Lisa merupakan komputer hasil racikan dari Steve Jobs selepas dia menempuh perjalanan spiritual di India. Karena perangkat Apple tergolong perangkat mahal, maka user dari iOS ini relatif lebih sedikit dibandingkan dengan user Windows. Kelebihannya, dia lebih stabil, mempunyai keamanan tinggi serta tidak mudah untuk diretas, tampilan antarmuka atau interface cocok untuk keperluan multimedia, aman dari virus. Kekurangannya, kurang optimal untuk gaming, harganya relatif mahal, dan tidak open source. Sebenarnya masih banyak lagi sistem-sistem operasi yang ada, saya cuma menjelaskan beberapa contohnya saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen sistem operasi. Berikut merupakan beberapa komponen utama dalam sebuah operating system. Yang pertama adalah file. File merupakan file yang terbentuk atau dijadikan melalui sebuah sistem operasi. Selanjutnya, kernel.
Kernel adalah perangkat lunak atau software yang membentuk sistem dan memiliki tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi secara aman dan mudah. Selanjutnya, user interface. Sistem operasi mempunyai karakteristik antarmuka yang menjadikan interaksi antar pengguna dengan komputer. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.